Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat kesabaran dan perjuangannya kita berada dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu untuk berlapang-lapang dalam sebuah majelis ilmu, fafsahu, maka lapangkanlah tempat dudukmu. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan bagimu. Wa idza qila syuzu, dan apabila kamu diminta untuk berdiri memberikan tempat duduk kepada orang lain, fangsyuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat lagi lebih tinggi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman, tapi mengangkat lagi lebih tinggi derajat orang yang dia beriman dan juga dia berilmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang beriman saja kemudian dia jadi ahli ibadah, kalau dia tanpa ilmu, maka suatu saat pasti akan tergelincir juga. Tapi kalau orang dia beriman, kemudian dia juga berilmu, maka dia tidak akan mudah tergelincir atau tidak akan mudah tertipu. Jadi ada sebuah kisah, suatu malam ada dua orang
Yang satu ini kita sebut saja ahli ibadah, tapi dia tidak berilmu. Kemudian yang kedua itu ada seorang sufi lah. Kita mungkin pernah dengar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi suatu hari ahli ibadah ini yang tidak berilmu ini, karena dia ahli ibadah, tahajudnya setiap hari tidak pernah lewat, sholat duhanya setiap hari tidak pernah lewat, apalagi yang wajib, yang sunnah saja tidak pernah lewat. Nah, suatu ketika dia sholat tahajud, kemudian setelah dia sholat tahajud, datang sebuah cahaya. Datang sebuah cahaya, dan ternyata cahaya itu bisa bicara. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh si cahaya itu? Kata cahaya itu, "Ana Allah," katanya. "Saya adalah Allah," katanya. "Wahai ahli ibadah, ibadah kamu sudah sempurna. Ibadah kamu itu sudah sangat banyak. Maka mulai besok kamu sudah bebas. Kamu sudah tidak perlu ibadah lagi." Nah, ini orangnya ahli ibadah tapi tidak berilmu. Didatangi cahaya begitu, kemudian dia bilang, "Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, besok sudah tidak perlu ibadah karena ibadah dia sudah sempurna," katanya. Nah, akhirnya ya besoknya dia malah tidak ibadah lagi. Nah, itu ibadah, itu ahli ibadah tapi tidak berilmu. Nah, suatu ketika cahaya yang sama itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi tahajud. Setelah tahajud datang cahaya itu. Kemudian cahaya itu mengatakan hal yang sama. "Saya adalah Allah. Saya tahu ibadah kamu ini sudah banyak, sudah sempurna. Mulai besok kamu gak perlu ibadah lagi." Nah, tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bukan hanya ahli ibadah, tapi dia juga orang yang berilmu. Didatangi cahaya itu, apa reaksinya? Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa si cahaya itu adalah setan yang menyamar, karena dengan ilmunya dia tahu tidak mungkin Allah menyuruh hambanya untuk tidak beribadah. Sekelas Rasulullah SAW saja yang sudah sempurna ibadahnya, yang sudah dijamin masuk surga, masih bengkak-bengkak kakinya sholat malam. Masa kita bukan nabi, bukan rasul, kemudian dibebaskan dari kewajiban ibadah? Nah, itu kisah saja ya, ilustrasi saja. Bagaimana kalau orang ahli ibadah saja tapi tidak berilmu bisa tergelincir, bisa tersesat. Tapi kalau orang ahli ibadah juga kemudian dia juga berilmu, ia ketika ada yang berusaha menggelincirkan, dia bisa selamat. Kemudian ada lagi kisah yang kedua. Jadi suatu hari di masjid ada dua orang. Yang pertama orangnya lagi sholat. Kemudian yang kedua ada orang yang lagi tidur begitu. Nah, kemudian ya namanya setan mungkin bisa saja kan masuk masjid kan gitu ya, untuk menggoda manusia. Nah, setan itu ada satu setan gitu masuk masjid. Kemudian setelah beberapa waktu dia kabur keluar masjid. Nah, dia kabur keluar masjid, kemudian ditanya sama temennya, "Oh, kamu kenapa lari dari masjid itu? Pasti kamu takut sama yang sholat ya?" Gitu. Nah, kata setannya, "Oh bukan, saya nggak takut sama yang sholat," katanya. "Saya takut sama yang sedang tidur," gitu. Nah, temannya kaget, "Hah, kok bisa begitu?" Nah, kata si setan yang kabur tadi,
Orang yang sholat itu dia sholat, dia ahli ibadah, tapi tidak berilmu katanya. Tapi orang yang tidur itu walaupun dia tidak sedang sholat, dia sedang tidur, tapi dia orang yang berilmu katanya. Jadi dari dua kisah singkat barusan, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kita itu jangan pernah kemudian merasa cukup atau juga merasa tidak perlu menuntut ilmu. Karena biar bagaimanapun orang yang berilmu itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus juga menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kalau ilmu itu warisan Nabi, kalau harta itu warisan Qarun, warisan Fir'aun. Kalau ilmu itu akan menjaga kita. Kalau harta itu kita yang harus menjaga harta. Bapak punya mobil di sini harus dijaga, punya motor harus dijaga. Tapi kalau ilmu nggak perlu dijaga. Justru ilmu itu bisa menjaga kita. Kalau harta itu kalau dihabiskan, kalau diberikan kepada orang lain itu habis. Kalau ilmu diajarkan kepada orang lain malah semakin bertambah gitu. Nah itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Poinnya bukan di situ. Namun sekali lagi hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempunyai semangat untuk menuntut ilmu gitu. Ilmu apapun yang selama bukan ilmu yang diharamkan dan selama bukan ilmu yang menjauhkan kita dari akhirat, tapi ilmu yang bermanfaat. Terakhir kata hadis Nabi juga kan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat dua-duanya fa alaihi bil ilmi juga, maka harus juga dengan ilmu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini khatib hanya ingin menyampaikan pesan atau sebuah kesimpulan bahwasanya wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca. Kemudian juga Islam berhasil memperoleh kejayaannya, peradabannya ketika umat Islam pada masa itu sangat cinta dengan ilmu gitu. Maka dari itu mari kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian cinta dengan ilmu, semangat menuntut ilmu, dan juga mengamalkan ilmu tersebut, ilmu amaliyah dan amal ilmiah gitu. Dan terakhir mari kita sejenak menundukkan kepala kita, yang pertama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah memohon bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.